pertemuan ini kita membahas mengenai static routing. Sebelumnya ketika kuliah apa yang dipelajari tentang static routing? Menurut saya, Pak, static routing itu Iya, routing yang jalannya itu udah ditentukan, Pak. iya. Yang digunakan untuk menentukan static routing itu misalnya ada jaringan di satu router yang lain, itu menggunakan apa? Menggunakan tabel routing, Pak. Ya, selain tabel routing di static routing yang kita set di perintah IP route itu ada apa aja? Network yang akan kita tuju. Terus kemudian di situ netmasknya, setelah itu bisa next hop, bisa juga exit interface ya. Bedanya antara next hop dan exit interface apa? Pernah mencoba untuk yang next hop atau exit interface? Oke, di sini mari kita coba aja langsung buat satu versi. Karena router yang di tengah itu membutuhkan 3 koneksi ke router yang di kiri dan di kanan. Kita pakai aja router yang generik. Kemudian jangan lupa kita tambahkan satu interface Ethernet di router tersebut. Ya, sebelum menambahkan, nah di sini kita tambahkan aja port yang ada di tengah. Di situ kita matikan dulu switch-nya dan kita tambahkan interface mana yang di sini menggunakan fast Ethernet. Enggak, maksudnya di sini ini kan ada beberapa list ya dari interface yang bisa kita tambahkan. Di sini yang fast Ethernet yang berupa kabel itu interface yang mana? Yang Yang ada satu A. CFE-nya itu, Pak. Yang ada apanya? FE-nya, CFE. FE. C itu kabel ya. Terus kemudian fast Ethernet. Kalau yang F itu fiber. Jadi terserah di sini kita bisa nambahin bisa fast Ethernet, bisa gigabit Ethernet, ya bisa aja. Ini
Ini saya coba aja yang pas Ethernet. Kemudian saya nyalakan lagi. Kemudian setelah itu di sini ya supaya cepat kita pakai yang auto aja. Nah, di sini juga jangan lupa bahwa di sini perlu kita atur untuk labels-nya supaya keluar. Di tempat teman-teman labelnya sudah keluar belum? Udah, Pak. Nah, ya. Jadi kalau yang belum keluar ya bisa kita atur di situ ya di bagian option, reference, kemudian di show ini untuk device labelnya di situ ada beberapa parameter lain yang bisa kita atur ya selain label-label tadi. Kemudian ya ini karena pakai auto di situ langsung terbentuknya serial ya, tapi tidak masalah selama clock rate-nya tidak kita setting secara berbeda ya, jadi tidak masalah di situ. Kemudian untuk jaringan yang di sebelah kiri supaya mudah kita pakai kelas C aja di sini. Jaringannya adalah 10, kemudian di sini jaringannya 0, di sini jaringannya 0, kemudian yang di tengah ini 40. Ya, di sini kita atur dulu IP-nya untuk masing-masing interface. Jadi yang 4 itu yang di kabel serialnya ini, nanti yang 5 di sebelah kanan. Kemudian tujuan kita adalah menghubungkan semua jaringan yang ada di bawah router ini. Jadi komputer yang ada di sebelah kanan ini bisa ngeping ke komputer yang di sebelah kiri. Kemudian juga bisa ngeping komputer yang ada di sebelah atas, sehingga semuanya perlu kita routing secara statik. Untuk cobaan yang pertama, di sini kita bisa pakai exit interface dulu. Ya, nanti di percobaan yang kedua kita bisa pakai Nexthook. Memang untuk melihat perbedaannya, di situ perlu kita pakai tools yang lain selain packet tracer di GNS ya untuk melihat perbedaannya secara lebih detail. Jadi kalau di sini kita pakai exit interface, itu ada sistem default routing yang ikut dibawa ya, sehingga kalau ada beberapa informasi routing di bagian exit interface-nya itu akan dibawa ke default routing-nya, sehingga bisa membingungkan ya kalau di situ kita tidak jelas topologi jaringan apa yang ada di bawah router yang lain, sehingga di situ ya perlu kita bisa saja terjadi mungkin di router yang di atas ini ada jaringan 192.168.20. Terus kemudian di router yang di sebelah kanan ada juga nih misalnya 192.168.20. Nah, saya mau forward
ke router yang di atas atau mau forward ke router yang di kanan. Kalau pakai exit interface, ya di situ begitu dia keluar, dia menemukan yang ada di sini dulu, ya maka di situ yang dikenali sebagai jaringan setelahnya atau jaringan yang akan dicari, yaitu di router yang paling dekat ya, karena dia sudah menemukan di router sebelahnya, dia tidak melakukan forward lagi di router yang ada di sebelah kanan. Ya memang ada beberapa kondisi ya di sini menyebabkan kita menggunakan exit interface atau bisa menggunakan next hop IP address. Untuk next hop di sini biasanya kita mengetahui jadi di sisi router sebelah kanannya atau di sebelahnya itu menggunakan settingan IP yang seperti apa. Artinya di sini tidak ada satu kerahasiaan interface apa yang kita punyai, yang kita miliki, IP-nya berapa. Kemudian di situ ya kondisinya di router yang lain itu kita bisa menambahkan terus jaringan-jaringan yang baru sehingga kalau sistemnya static routing memang di router ini ya perlu ditambahkan di bawah router sebelahnya itu ada jaringan apa saja ya sehingga tanpa perlu kita karena memang di sini sifatnya exit interface dan next hop itu sama ya. Jadi nanti kita coba bisa pakai dua alternatif ini. Tapi untuk menilai secara performance bagaimana nanti topologinya itu cepat terbentuk ya di situ perlu kita coba dengan ping ya berapa lama di situ bisa menjalin koneksi berapa kali ping ya. Dan di secara QoS di sini memang ya kita perlu Wireshark ya untuk tapping di satu router kemudian kita lihat informasinya itu seperti apa, seberapa cepat dia teragregasi semua untuk tabel routingnya. Sekali lagi ya kalau tidak diukur seberapa cepat kita perlu, yang penting jaringan yang ada di sebelahnya itu kondisinya seperti apa, kita bisa melakukan ping atau kita bisa terkoneksi di situ ya sudah cukup. Tidak perlu kita ukur berapa lama ya di situ bisa teragregasi semuanya. Ya jadi yang kita setting router yang di sebelah kiri dulu. Yang pertama kali kita masukkan adalah interface FA00 ya. Kemudian di situ kita lihat IP jaringannya. Karena ini routernya ya saya beri IP1. Kemudian nanti di PC-nya saya beri 1.2. Ya naik masnya saya pakai default aja untuk classy. Jangan lupa di no shot. Kemudian setelah itu yang saya setting selanjutnya adalah interface serial. Di situ kita punya jaringan empat, ya yang di sisi kiri itu saya beri IP1, yang di sisi kanan saya beri IP2. Kemudian di sini kita bisa langsung membuat IP-nya, tapi biasanya saya setting dulu semua IP address di masing-masing router.
yang di sisi kanan. Ya, teman-teman sudah semua? Saya belum, Pak. Oke, saya tunggu ya. Jadi tadi kalau yang pas di auto kenanya pas Ethernet ya pakai pas Ethernet ya. Sesuai dengan yang dikoneksikan apa. Atau kalau memang Anda pengen di situ pakai kabel cross ya di situ bisa aja langsung kita tuju pas Ethernetnya yang mana, gigabit Ethernet mana. Itu IP-nya supaya sama semua, kita pakai kelas C aja, ya sesuai yang di situ. Sebetulnya kalau teman-teman mau buat IP dengan konfigurasi yang lain juga boleh. Jadi tidak harus pakai 192, 168. Itu supaya mudah aja kita pakai default-nya di kelas C. Ada yang tahu cara tabel routingnya pakai perintah apa? 192, 168, 11 router 1. Routernya urutannya memang tidak sama ya. Kadang kalau Anda yang di sebelah atas itu diklik dulu ya bisa jadi router 2. Nah, ini router 0 malah ya. Karena saya buat yang atas dulu, terus yang kiri, baru yang kanan. Jadi urutannya bisa beda. Ya, supaya mudah, router itu beri IP 1 atau biasanya yang paling belakang 254. Jadi yang lain untuk IP host-nya. Tapi kalau di sini memang IP 1 itu sudah dipakai ya di router sebelah kiri, ya kita bisa pakai IP yang lain ya, 1, 2. Ya supaya mudah urut aja sih yang 1, 2 sebelah kanan. Anda bisa memberi IP itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Semua?
Saya sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Bisa kita lanjutkan? Iwan sampai mana tadi? Siapa itu yang laptopnya rusak? Pakai HP? HP-nya rusak enggak? Jadi di Android itu ada juga ya aplikasi packet tracer. Ya meskipun ngeklik-ngekliknya pakai touch gitu ya. Tapi bisa juga ini jaringannya masih sederhana, tidak yang terlalu rumit. Di satu layar HP juga masih bisa ya. Gimana tadi Iwan? Kemudian yang selanjutnya kita lakukan apa? Buat statiknya, Pak. Buat routing statiknya, Pak. Ya kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Apa yang perlu ditambahkan jaringan yang ada di situ? Jaringan mana yang perlu ditambah di router 1? 192.168.2, Pak. Terus 4, yang 4. 192.168.20. Kalau yang 4 kan directly connected ya. Mana lagi? 5 perlu ditambah. Perlu, Pak. Terus satu lagi. Yang 3. 3. Nah, di sini kita langsung aja IP root. Masnya default. Terus di situ kita bisa pakai exit interface-nya. Atau nanti yang kedua kita coba pakai next hop address ya di situ. Ini kalau pakai exit interface-nya yang mana? Beda-beda ya. Kalau di tempat saya yang ini ya. SE20 ya. Dan tadi 5 sama 20. Yang selain itu ada 3.
Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, kita tunggu dulu, ada yang belum. Iwan gimana? Topologinya sudah? Dari sudah? Iwan sudah? Ya, kita tunggu setting IP root-nya. Atau yang lain mau dicoba langsung. Kalau yang sudah paham sama ya seperti tadi. Tapi yang di router tengah itu karena ada dua ya exit interface-nya. Yang kiri pakai SE20, yang kanan pakai SE30 kalau di tempat saya. Tapi kalau di tempat teman-teman tergantung tadi pakai auto atau fast ethernet-nya yang terkoneksi yang mana. Untuk yang di tengah, yang perlu kita tambahkan cukup dua, yang di sisi kiri sama yang kanan ya. Kemudian yang di sebelah kanan, itu sama yang di sebelah kiri, ada 3 jaringan yang perlu ditambahkan. Yang di sebelah atas ada 20. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada 40 dan 10. Kemudian kalau sudah di situ bisa dilihat routingnya. Ya, di sini memang bukan tabel routing ya, tapi di situ bisa kita lihat
beberapa parameter yang ada di situ. Yang pertama adalah jenis routingnya yang kita pakai. Jadi kalau yang directly connected, di situ memang C ya tulisannya. Kemudian di situ ada static, ada IGRP, ada RIP, terus kemudian ada yang baru nih M mobile, terus kemudian ada juga B ini untuk IP, untuk IGRP ini namanya yaitu dual. Kemudian ada yang IGRP-nya eksternal, itu nanti ada tambahan eksternalnya EX, yang SPF itu O, atau yang inter area di sini ada tambahannya nanti IA di bagian depannya. Atau kalau yang OSPF ini ada beberapa alternatif N1, N2 yang kita pelajari di CCNA ya cukup OSPF yang biasa atau yang di inter area. Jadi nanti kita bedakan yang di bagian internal dan juga yang di bagian area yang di luar. Itu bedanya seperti apa. Memang secara lebih detail perlu kita lihat paket dari header yang lewat. Itu nanti seperti apa. Ada juga yang lain di sini ada ISIS. Ya saya rasa ini tidak bisa dibahas semuanya. Tapi ya sebisa mungkin nanti saya update ya konten-kontennya meskipun di luar kuliah. Ini bisa jadi tercakup juga di situ. Kemudian ini ada keterangan di situ gateway dari last resort-nya itu tidak di-setting. Ya, karena kita tidak pakai Nexthub ya seperti itu. Di sini tulisannya is directly connected semua. Ya. Sedangkan di situ kita mengetahui mana sih jaringan yang di situ kita koneksikan secara statik itu 10, 20 dan 40. Kalau yang 3 dan 5 itu di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi karena tidak tahu Nexthub IP address-nya, ya di sini tulisannya ini. Ya kemudian untuk menguji coba itu bisa kita beri IP dulu PC-PC-nya. Bisa juga ditambahkan gateway-nya. Ya, kalau sudah untuk mengecek kita bisa melakukan ping ke masing-masing PC yang ada di situ. Ya memang pertama kali dia butuh waktu ya untuk agregasi sehingga RTO dulu. Jika memang di situ sudah kita setting tidak langsung up ya di sisi kanan. Sama juga kita harus mencoba di PC yang lain.
Oke, nah di sini semuanya sudah reply. Yang lain sudah reply semua? Atau ada yang jadi RTO? Atau salah IP root-nya mungkin? Sudah berhasil semua? Sudah, Pak. File ini kalau sudah berhasil silahkan di-save ya. Ini untuk yang exit interface, kemudian nanti kita override, kita save as, jadi yang pakai Nexthub IP address. Ini karena saya sudah punya yang exit interface, sehingga tidak saya save. Untuk yang pakai Nexthub, di sini apa yang perlu kita rubah? Misalnya untuk jaringan 5.0, itu kalau pakai Nexthub IP address di router yang sebelah kiri, kita menambahkannya yang mana? Apakah 41 atau 42? Berapa? 42 yang atas ya, Pak? 42 yang atas. Ya, 42, Pak. 42 ya. Ya. Kalau pakai 41 bisa enggak? Kayaknya error, Pak. Error ya. Jadi memang sudah didesain seperti itu. Jadi ya aman, kita tinggal masukkan aja untuk Nexthub-nya. Terus untuk memasukkannya, konfigurasi yang sebelumnya tadi perlu dihapus atau langsung ditumpuk bisa. Kalau untuk menghapus bagaimana? Diketikkan perintah apa? Cukup no IP root apa harus lengkap? Perintahnya ditulis semua tadi. Atau tinggal ditumpuk aja. Halo?
Oke, kita ikutin tuh ditumpuk. Jadi kita tambahkan 50 lagi. Pakai next hub-nya yaitu 42. Kemudian untuk yang jaringan yang ada di atas itu ada 1, 2, 0. Itu juga sama. Kemudian yang ada di sebelah kanan 30. Nah, kalau yang ini yang 30 next hub-nya pakai yang 42 atau pakai 51 bisa. Atau sama-sama 42. 42, Pak. 42 ya. Nah, tadi kalau semisal mau nyoba-nyoba diganti 41 error ya. Ganti 51 loh kok bisa ya? Sudah pernah nyoba atau malah error di sini? 51 juga next hub ya. Ya, tapi lumrahnya memang sama semua. Jadi di situ kita masukkan next hub yang lumrah aja. Tapi kalau mau nyoba 51 silahkan nanti bisa di ping atau tidak gitu ya. Ini untuk memastikan isyaratnya. Nah, itu yang serial belum hilang loh. Bingung nggak? Yang ini dihapus ya. Yang serial perlu dihapus nggak? Perlu, Pak. Ya, kita hapus aja ya. Jadi kalau supaya nggak kesel ngetiknya, kita syoran aja ya. Jadi ini tinggal di copy aja, terus depannya kasih no ya. Kalau dikasih 2 seperti itu, bingung nggak kira-kira routernya? Bingung, Pak. Nah, supaya cepat, di syoran aja, terus baru di no ya. Kita cek lagi. Dan kemudian kita pastikan sudah berjalan. Nah, di sini kalau Anda pakai Nexthook IP interface itu metrik dari distance-nya di sini berjalan ya. Jadi di situ ada muncul satu metrik distance-nya untuk S. Kemudian di situ via-nya akan muncul ya. Jadi kita bisa tahu oh di sini lewat 192, 168, 42. Kalau yang tadi semuanya directly connected ya. Kalau kita setting pakai Nexthub IP address di situ ya kita bisa tahu nanti metrik statiknya keluar terus via mana dia juga tahu.
Kemudian juga yang lain ini perlu kita masukkan semuanya. Nah, ini kalau kita cuma no IP root itu enggak bisa ya. Jadi perlu lengkap. Kalau yang di sebelah atas routernya ini next hop-nya untuk yang jaringan 10 di IP berapa? 1, Pak. 1 ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan Yang 51 yang gimana? 52 gimana, Pak? gimana? Yang 51 yang di atas atau yang di bawah, Pak? 51 yang di atas. 51 yang di atas. Berarti 52, Pak. 52 ya. Oh, ini beda ya. Ya, apa sih? Dan kita pastikan di situ ya ini sudah terkoneksi statik. Oke, kalau sudah semua sama, kita bisa lakukan ping. Ya, semuanya sudah terkoneksi. Ada yang ingin ditanyakan?
Ya, ini sekali lagi yang nanti juga perlu di setting statik itu adalah default root-nya. Jadi untuk default root di IP versi 4 itu pakai 0.0.0.0/0. Ya, jadi untuk 0.0.0.0/0 itu harus didefinisikan. Kalau di situ saya menerima satu paket yang saya tidak tahu harus di forward kemana, itu untuk default gateway-nya perlu saya atur. Jadi bisa jadi lewat yang 192.168.41 ya, atau bisa jadi lewat ke 192.168.10. Ya, biasanya kalau yang di situ kita default route-nya itu kita setting ke koneksi yang di situ terkoneksi ke router yang ada di luar atau router yang ada ISP. Jadi kalau ada paket yang tidak kita pahami di request di situ di router itu nanti bisa kita teruskan ke router yang ada di luar atau router yang ada di ISP. Memang ya di zaman sekarang statik ini sudah jarang dipakai, tapi masih juga dipakai kalau memang distribusinya di situ tidak sembarangan. Artinya di statik ini juga biasanya kita distribusikan publik gitu ya. Jadi kita perlu setting interface-nya satu persatu, dia lewat mana. Tapi publik itu bisa diteruskan lewat router yang mana, router yang ada firewall-nya terutama, jangan router yang di situ bebas. Jadi ya ini sekali lagi masih dipakai untuk ya kita tahu point to point interface-nya itu seperti apa. Ya, atau tadi untuk distribusi IP public dan sebagainya di satu jaringan supaya dikenali itu didistribusikan lewat router yang mana, terutama router-router yang aman atau juga untuk default route. Ini fungsinya tadi kalau kita membuat seperti tunnel dan sebagainya itu default gateway-nya memang harus di-setting. Atau ketika kita nanti membuat OF dan sebagainya itu kita perlu setting default gateway-nya nanti lewat IP yang mana. Kalau ada paket asing yang tidak dikenali di tabel routing di satu router, ya itu perlu diteruskan. Saya kira ini praktikum yang paling simpel karena kita tidak perlu mengamati beberapa parameter yang lain. Nanti untuk yang routing dynamic itu akan lebih banyak yang harus kita lihat di situ konfigurasinya seperti apa. Ada yang ditanyakan? Sudah bisa semua ya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah bisa semua, saya rasa praktikumnya bisa kita akhiri ya. Jangan lupa di-save filenya.